Pertama, kita ucapkan selamat ya, dan apresiasi kepada BPS untuk menerapkan zona integritas, kawasan bebas korupsi dan kawasan birokrasi bersih dan melayani. Kenapa? Karena BPS satu institusi yang menghimpun data, menganalisis data yang sangat berguna bagi program maupun kepentingan pembangunan khususnya Kota Pontianak dan Kalimantan Barat seumumnya. Nah, saya berharap dengan diterapkannya zona integrasi WBK dan WBBM, BPS khususnya kota bisa lebih profesional, bisa lebih mantap dalam penyediaan data. Kenapa? Karena kalau data ini valid dan akurat, kita mudah, pemerintah kota mudah akan menyusun program-program, menganalisis dan menyusun program untuk pembangunan. Misalnya data penduduk miskin, data pertumbuhan ekonomi, data nanti yang kesimpulannya bisa peningkatan IPM, data yang nanti bisa untuk kita melakukan kebijakan untuk pengendalian inflasi daerah, dan data transportasi kendaraan, contohnya misalnya kita harus membuat jalan mana yang harus kita prioritaskan dan wilayah mana yang harus kita kembangkan. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Terus untuk supply data sendiri Pak, kan terkait juga data yang terbarukan Pak itu. Nah, bagaimana selama ini Bapak melihat data-data yang diberikan oleh BPS sendiri? Selama ini sudah kita kerjasama, tapi kita masih belum puas dengan data yang disajikan. Kenapa? Karena pemerintah pusat dalam membuat kebijakan, memberikan bantuan. Saya contoh COVID ini kan data yang diminta oleh pemerintah pusat dalam pemberian bantuan seperti BPNT, bantuan beras, bantuan pangan non tunai, terus BSD, bantuan sosial tunai. Ini berdasarkan data DTKS yang ternyata data ini tidak valid, gitu kan? Tidak valid. Nah, termasuk data dalam penetapan DAU dan DAK. Itu pemerintah pusat mengacu pada data resmi dari BPS. Nah, kalau datanya ini tidak valid, ya, misalnya tidak update, gitu kan? Nah, kita akan dirugikan dari sisi jumlah bantuan itu sendiri. Nah, termasuk juga bisa menimbulkan kekacauan di daerah, misalnya masyarakat merasa yang berhak kok tidak dapat, yang tidak berhak dapat, misalnya seperti itu. Nah, ini yang kita mau sinergiskan kerjasama. Data ini kita harus valid, harus akurat, harus benar, sehingga program-program yang kita lakukan, yang kita buat ini akan menjadi lebih berkualitas. Mengutip sedikit pernyataan Pak Bud kemarin Pak yang mengatakan bahwa memang kementerian pemerintah pusat selalu membuat kebijakan yang tumpang tindih. Nah, dampaknya pada pemerintah Kota Pontianak ini yang paling signifikan apa? Ya tentu kita di daerah kan biarpun bagaimana tetap harus mengikuti sebagai pelaksana, mengkoordinasikan sebagai unsur di daerah. Contoh misalnya BSD. Nah, pemerintah pusat menyalurkan berdasarkan data DTKS dan melalui kantor pos, ya kan. Nah, mereka berkoordinasi. Nah, kita mengoordinasi bagaimana pelaksanaannya supaya tepat sasaran dan tidak terjadi penumpukan, misalnya waktu dan jam kita atur supaya tidak terjadi, sehingga pola physical distancing bisa kita terapkan di saat COVID ini. Ini contoh ya. Jadi sehingga yang kita harapkan juga kebijakan presiden di setiap kesempatan itu bisa diterjemahkan para menterinya, para pembantunya untuk bisa diaplikasikan ke daerah, nah, supaya nyambung. Kalau tidak kan memang akhirnya kan kita di daerah yang akan kesulitan. Nah, masyarakat kan udah mau tahu, taunya kan pemerintah satu, gitu kan, baik presiden sampai ke pemerintah daerah. Sementara kita terbentur dengan jalur-jalur birokrasi dan aturan-aturan yang harus kita patuhi.